Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang kompensasi tunjangan dan pelengkap dengan kelompok kami, saya sendiri, Aji Pamungkas, Kamal, Syafira, dan Justina. Selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Apa sih kompensasi tunjangan itu? Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah kompensasi tunjangan. Menurut Shimamura, tahun 1997, nomor 663, tunjangan karyawan adalah pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini. Sedangkan Wungu dan Broto Harsojo tahun 2003 nomor 97 menyatakan bahwa tunjangan atau free and benefit adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja pegawai atau merupakan indirect compensation. Selanjutnya, hakikat tunjangan. Pemberian tunjangan pada umumnya terkait dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawai akan rasa aman sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai serta menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada pegawainya. Indirect compensation yang berwujud finansial dan non-finansial. Tunjangan bonus yang diberikan pada karyawan karena sebagai anggota di perusahaan tersebut. Tunjangan yang kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab pada pegawai secara sosial. Tunjangan bonus keuangan atau non-keuangan yang diberikan oleh perusahaan agar memiliki motivasi yang tinggi. Selanjutnya, tujuan tunjangan. Tujuan tunjangan meliputi 1. Meningkatkan moral karyawan, 2. Memotivasi karyawan, 3. Meningkatkan kepuasan kerja, 4. Mengikat karyawan baru, 5. Mengurangi perputaran karyawan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan kombinasi tunjangan. 1. Mengumpulkan data biaya dasar dari semua item tunjangan. 2. Melakukan penilaian berapa banyak dana yang tersedia guna menutupi semua biaya tunjangan untuk periode mendatang. 3. Menentukan nilai preferensi kepada setiap item tunjangan, memakai beberapa tipe skala numerik tertimbang yang memasukkan persyaratan legal, preferensi karyawan, dan preferensi manajemen. 4. Memutuskan bagaimana kombinasi optimal dari berbagai tunjangan. Orang yang membuat keputusan secermat mungkin akan mempertimbangkan berbagai item tunjangan, preferensi relatif yang diperlihatkan oleh manajemen dan para karyawan, perkiraan biaya-biaya setiap item, dan total jumlah dana yang tersedia untuk keseluruhan paket tunjangan. Selanjutnya, jenis-jenis tunjangan. Jenis-jenis tunjangan diantaranya adalah 1. Payment for time not work, meliputi masa istirahat, waktu makan siang, waktu liburan, hari libur, dan cuti. 2. Hazard protection, meliputi penyakit, cedera, hutang, pengangguran, cacat tetap, usia tua, dan kematian. Yang keempat, legally required payment, mencangkup kompensasi pengangguran, asuransi kompensasi pekerja,
hari tua dan asuransi penyintas di bawah jaminan sosial dan Medicare. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kompensasi pelengkap. Menurut Samsudin, tahun 2006, nomor 200-202 mengemukakan sebagai berikut. Kompensasi pelengkap atau disebut pula fringe benefits merupakan salah satu bentuk pemberian kompensasi berupa penyediaan paket atau benefits dan program-program pelayanan karyawan. Dengan demikian, pokok untuk mempertahankan keberadaan karyawan sebagai anggota organisasi dalam jangka panjang. Meskipun demikian, pemberian kompensasi pelengkap ini menjadi semakin penting bagi organisasi. Dijelaskan bahwa program-program penyediaan fringe benefits ini berkembang pesat, terutama karena 1. Perubahan sikap karyawan, 2. Tuntutan serikat karyawan, 3. Persaingan yang memaksa perusahaan untuk menyediakan benefit yang menarik dan menjaga karyawannya, 4. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang kelima, tuntutan kenaikan biaya hidup. Selanjutnya, manfaat pemberian fringe benefits. Manfaat pemberian fringe benefits antara lain: A. Penarikan lebih efektif, B. Peningkatan semangat kerja dan kesetiaan, C. Penurunan turnover karyawan dan absensi, D. Pengurangan kelelahan, E. Pengurangan pengaruh serikat karyawan, F. Hubungan masyarakat yang lebih baik, G. Pemuasan kebutuhan karyawan, H. Meminimalkan biaya kerja lembur, I. Mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Jenis-jenis kompensasi pelengkap. Jenis-jenis kompensasi pelengkap meliputi 1. Time of benefit, yaitu pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. 2. Perlindungan ekonomi terhadap bahaya. 3. Fasilitatif, yaitu program-program pelayanan karyawan. 4. Pembayaran kompensasi yang diterapkan secara legal. Jenis fringe benefit menurut Suhada tahun 2007 nomor 217 sampai dengan 218. Contoh dari benefit sendiri yaitu vacation dan berbagai jenis asuransi dan lain-lain. Reward non-finansial seperti pujian, soft system, dan recognition dapat berpengaruh pada kepuasan pegawai dalam sistem kompensasi. Macam-macam benefit yang sangat berguna untuk hari tua. Apa saja? Yaitu jaminan upah dalam satu periode, 2. Rencana-rencana pensiun, 3. Tunjangan hari tua, 4. Tunjangan pengobatan dan pembentukan koperasi. Contoh benefit pelayanan dari perusahaan yaitu seperti program-program rekreasi, kafetaria, program perumahan, beasiswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling finansial, dan aneka ragam pelayanan yang lainnya. Demikianlah materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.